Ihsan bukan hanya sekedar memberi, tetapi memberi dengan menghormati, itu ihsan. Jadi jangan dianggap dengan kita telah memenuhi segala kebutuhan material berarti kita telah berbuat ihsan kepada orang tua. Itu keliru cara pemahaman seperti itu. Kalau betul ingin berbuat ihsan kepada kedua orang tua, berilah dengan menempatkan mereka dalam posisi yang terhormat. Nah, itu baru ihsan. Wabil walidaini ihsana. Tapi kalau diberi kemudian kita iftakhar, merasa awak dan bahagia, padahal kalau dihitung-hitung berapa tahunlah orang tua itu menerima dari kita kalau toh kita memberinya, dan berapa tahun kita malah bergantung secara lahiriah kepada jerih payahnya, tetesan keringatnya. Tidak seberapa. Kita tidak menjadi tua karena menanggung kehidupan orang tua kita. Orang tua kita menjadi tua karena menanggung beban kehidupan kita. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la yuhib, Allah tidak menyukai man kana mukhtalan fakhura. Karena dua karakter itu menghambat orang untuk berbuat ihsan walaupun dia memberi. Jadi memberilah dengan tawadhu, memberilah dengan ikram, dengan memuliakan, baru kita mencapai perbuatan ihsan. Nah, itulah kalau kita kaitkan dengan jawaban Jibril kepada Nabi, an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalau toh engkau tidak melihatnya, maka yakinlah ia melihat engkau. Allah tidak melihat lahiriah saja. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin Allah yanzuru ila apa? Qulubikum wa a'malikum. Allah tidak hanya melihat penampilan lahiriahmu, tubuhmu, rupamu, bukan itu saja yang dipandang oleh Allah. Tapi yang dipandang oleh Allah apa? Hatimu dan perbuatanmu. Nah, berarti kalau kita kaitkan dengan hadis tadi bahwa ihsan itu engkau beribadah. Ibadah kan maknanya umum, bukan makna khusus di situ. An ta'budallah ka'annaka tara, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jangan dikurung makna hadis itu pada solat saja, haji saja, tidak. Itu ibadah dalam makna ammah, karena kehidupan kita sepanjang perjalanan hidup kita ini kan tujuan kita akan beribadah. Karena itu adalah tujuan penciptaan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berarti berbuat kebaikan, memberi kepada tetangga, kepada kerabat, kepada kolega, berbagi, itu adalah ibadah. Iya, bagi orang yang beriman itu ibadah. Nah, dalam setiap bentuk ibadah itu kita dituntut meyakini Allah melihat kita, bukan hanya melihat rupa, tapi melihat perbuatan dan apa yang ada di dalam hati. Nah, karena itu kalau kita ingin beribadah dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan itu amalan yang begitu tinggi nilainya, yang begitu agung kedudukannya, karena Allah Subhanahu wa taala mengiringkan amalan berbuat baik kepada orang tua itu dengan mentauhidkannya. An ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, kemudian wabil walidaini ihsana.
diiringkan, maka cara yang tepat untuk orang berbuat ihsan itu adalah memberilah dengan ketulusan lahir dan batin. Berilah dan bagilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, terlebih dahulu kepada orang tuamu, tapi dengan catatan kamu harus menghilangkan di dalam dirimu bahwa kamulah yang hebat dalam hal itu. Tidak, kamu bisa memberi kepada orang tuamu, jangan merasa bahwa kamu telah membagi kelebihan dan jari keringatmu. Tidak, kamu bisa sampai ke tingkat itu, tidak bisa dilepaskan dari apa? Dari titik peluh jerih payah kedua orang tuamu itu. Nah, ini yang dilupakan. Banyak anak sekarang berkhayal dia sudah berhasil, dia sudah berpangkat, dia sudah beruang, ya. Ketika dia memberi seolah-olah serupanya beragi ke orang, lupanya bahwa kedudukan yang dia dapat, posisi yang sedang didudukinya, apakah tidak ada saham orang tua yang telah renta yang dia berikan uang ala kadarnya itu? Coba direnungkan betul. Kalau kamu lupakan itu, berarti kamu sedang mengkhayal, namanya tidak realistis. Kalau ada anak-anak yang berhasil hari ini, kalau melupakan bahwa kamu berada pada kursimu itu, kamu berada dalam kedudukanmu itu, kamu mendapatkan kekayaan seperti itu, orang tuamu tidak punya saham untuk kamu mendapatkan, Anda sedang terjebak dalam khayal. Sederhana saja, ketika lahir dulu nak disusuan dari ibu buat sama-sama mati. Ya. Pontang-panting orang tua berlinang air mata untuk menyekolahkan kita, membesarkan kita, dia tahan seleranya untuk kita. Terus setelah kamu dewasa, kamu merasa memberi. Nah, rasa bahagia, bantu ba'a orang tua menerima model itu. Saya ada yang satu yang semenjak dahulu, walaupun tidak banyak, saya pantang betul tuh orang tua sampai tangannya berada di bawah kita. Ambo lebih rancak menyuruhkan piti ke dalam saku ranggai daripada bahagian ke tangannya. Tak patut rasanya tangan kita di atas, tangan dia di bawah, tak patut. Sebab kalau diambil pun dari saku kita, ada yang keliru, anta wa maluka li abik, engkau dan harta engkau itu milik bapak engkau gitu. Makanya kalau kita mengaji sampai ke tingkat hukum kriminal, kalau orang tua mengambil uang anak, termasuk enggak dalam jarimah dan kriminal pencurian yang mendapatkan hukuman hudud? Tidak. Nah, artinya apa? Orang kalau dia berkhayal bahwa dialah yang milik ini, dengan jerih payah dia dan kehebatan dia mendapatkan itu, sehingga dia merasa bahwa dialah satu-satunya yang menentukan untuk memberikan kepada si fulan dan si fulan, terutama kepada orang tuanya, berarti dia sedang terjebak dengan apa? Dengan mukhtalan. Dia sedang berkhayal. Nah, termasuk juga kalau kita mau renungkan kerabat, tetangga. Inilah prinsip hidup sosial kemasyarakatan yang ditanamkan oleh Islam, bahwa kamu berada dalam posisi dimanapun, seperti apapun, kamu tidak tumbuh sendiri, kamu makhluk sosial. Keberhasilanmu, kedudukanmu tidak lepas dari orang yang ada di sekitarmu. Itu makanya berbagilah dengan mereka. Tetangga, tidak berdosa anak, tidak bakari, tidak ada silaturahim, iya,
tetapi mereka itu yang ada di sekitarmu ikut menyukseskanmu. Kenapa? Kalau tidak tenang saja di sekitar lain nyaman dah. Kalau terjadi apa-apa, siapa yang lebih dahulu tahu tentang kamu, tentang dirimu? Nah, jadi Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai bahagian dari kehidupan sosial. Itu yang harus difahami. Karena itu Islam menyuruh orang berbuat ihsan kepada orang yang berbuat kebaikan karena alasan keturunan dan nasab dengan setulus-tulusnya. Dan Allah juga menyuruh kita berbuat ihsan kepada orang yang saling menopang dalam kehidupan bersama dengan kita. Tetangga itu menopang dalam kehidupan bersama. Bahkan dalam satu waktu kadang tetangga itu lebih dekat dibandingkan dengan saudara senasab kita. Tu kecil orang awak kok terkajut saja tengah malam, tentu nak sana awak dan negari nan 10 sekian ratus kilometer itu. Orang yang merantau ke Jakarta meninggalkan anaknya di kampung 1000 kilometer lebih, terjadi apa-apa di rumahnya, siapa yang tahu lebih dahulu? Tetangganya kah atau keluarga yang tinggal di kampung? Nah, karena itu Islam adalah agama yang menempatkan dan menyadarkan manusia bahwa mereka adalah makhluk yang tumbuh di dalam suatu tatanan sosial. Nah, karena itu aneh juga kalau ada orang yang merasa saleh tetapi hidup mereka dengan sesama saling apa? Saling bermuka masam saja. Aneh. Tidak peduli. Itu bukan karakter seorang muslim. Jadi tidak bisa kita menganggap diri kita bahwa kita bisa segala-galanya. Tak perlu je orang menganya. Hati-hati. Kemenganya. Kini tak perlu. Apa saya bisa dibeli. Itu orang yang lupa diri. Itu mukhtalan namanya. Orang yang mukhtalan itu merasa bahwa dia tidak ada ketergantungan dan dia tidak pernah menerima kebaikan orang, bahwa dia tumbuh sendirinya, dia hebat sendirinya, dia mampu sendirinya. Mukhtalan namanya itu. Kenapa dikatakan mukhtalan? Karena dia sedang terjebak dengan khayal. Itu bukan yang sebenarnya. Mana bisa manusia hidup sendiri? Jadi alasan berbagi disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba dan seterusnya itu. Kenapa? Karena kamu harus bangun dari khayalmu bahwa kamu bisa sendiri dalam kehidupan dunia ini. Tidak. Kamu butuh dengan orang lain. Bahkan kamu telah menerima kebaikan yang tidak ternilai. Dari siapa? Dari orang tuamu. Nah, apalagi sampai fakhur, meninggi di hadapan mereka itu, melecehkan mereka. Karena itu berhati-hati. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiringkan ayat itu dengan ayat berikutnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Mereka yang berperilaku bakhil, syuhun dalam bahasa lain, dalam kalimat lain al-bukhlu wasyuhu. Apa itu bakhil? Nah, kalau kita perhatikan tafsir para ulama dengan al-bakhlu atau al-bukhlu, yaitu man'us sa'ili min fadli ma ladaihi, yaitu enggan memberikan kepada orang yang meminta padahal dia memiliki fadlun, kelebihan dari apa yang dia butuhkan dalam batasan syariat, yaitu apa? Adalah man'ul wajib,
yaitu menghalangi atau tidak mau memberikan suatu yang menjadi kewajiban dia terhadap orang lain yang membutuhkannya. Dia orang tidak berzakat, bakhil. Suami yang tidak mau menafkahi istri, bakhil. Makanya pernah kan Hindun istri dari Abu Sufyan mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Hindun? Inna Abu Sufyan suaminya itu rajulun syahihun. Tahu rajulun syahih, laki-laki yang memiliki sikap atau sifat suhun, sifat bakhil. Kemudian karena kebakhilannya itu, dia tidak memberikan belanja yang cukup untuk Hindun dan anak-anaknya. Nah, bagaimana sikap yang harus diambil? Perhatikan hadis ini dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Anna Hindan, sesungguhnya Hindun ini adalah istri dari Abu Sufyan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ia berkata, inna Abu Sufyan, ya Rasulullah, wallahi ma kana ala zahril ardi ahlu khiba. Nih, di sini dikatakan bahwa dia mengadu kepada Rasul. Apa pengaduannya? Abu Sufyan rajulun syahihun. Nih, dia adalah seorang laki-laki yang bakhil, kikir. Fahtaju an akhudha min mali, saya perlu harta dia, tapi dia tak mau beri. Nah, apa petunjuk Nabi? Tapi ini jangan salah pakai ya. Saya agak ragu juga menjelaskan hadis ini, kemudian ditangkap keliru oleh banyak ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena sering ujungnya itu dihilangkan. Nah, ini yang saya lingkar itu. Nah, biasanya dibaca sampai sini saja. Nah, jadi apa pengaduan Hindun? Abu Sufyan rajulun syahihun, seorang laki-laki yang bakhil, yang kikir. Fa ahtaju an akhudha min mali, saya butuh mengambil hartanya itu, uangnya itu, banyak uangnya, tapi tak mau dia kasih. Apa petunjuk Nabi? Khudhi ma yakfiki wa waladiki wa waladaki. Jadi ambillah yakfiki, yang cukup untuk engkau dan anak engkau. Nah, tapi kalau sampai di situ saja repot juga. Apalagi kalau diserahkan kepada sebagian ibu-ibu, cukui kau ndak ada batihnya dah. Nah, tapi di sini apa kata Nabi? Bil ma'ruf. Nah, kata ini yang dengan yang ma'ruf. Nah, di dalam riwayat lain dikatakan inna Aba Sufyan rajulun missikun. Missikun itu suka menahan hartanya, terlalu perhitungan itu kalau bahasa sekarang, terlalu perhitungan mana. Nah, fal alayya min haraj an ut'ima
minalladzi lahu iyalana. Nah, apakah ada dosa, ada suatu keberatan bagi saya untuk memberi makan, jadi ta'am, jadi kurang rupanya. Ut'ima minalladzi lahu, dari harta dia yang saya ambil secara diam-diam untuk apa? Iyalana, jadi ta'am, makanan. Jadi jangan setelah pulang mengaji ini habis semua isi saku suami, tapi bukan untuk yang pokok. Bawa itu untuk pembeli baju 3 alai, bukan itu. Nah, jawaban Nabi kepada Hindun, la haraja alaiki, tidak ada haraj, tidak perlu menjadi kesulitan dan tidak akan dosa bagi engkau, dengan catatan an tut'imihim, engkau beri makan mereka, ambil untuk pembeli makanan, mim ma'rufin, dalam bentuk yang ma'ruf. Dikata ma'ruf ini penting, bukan dalam bentuk berfoya-foya, tapi memang untuk apa? Untuk kebutuhan sebagaimana yang ma'ruf. Nah, ini syahih. Jadi perilaku bakhil itu bisa muncul di mana-mana dalam situasi beragam. Tetapi yang paling, batasan paling minimal seseorang jangan jatuh ke dalam kebakhilan adalah apa? Jangan menahan segala kewajiban yang mesti kita tunaikan. Itu batasnya itu. Siapa yang lebih dari itu, dia mendapatkan lebih pahala. Tapi kalau ingin terhindar dari kebakhilan, mana batas dasarnya? Dan wajib jangan ditahan. Yang wajib. Nah, itu makanya kalau kita lihat Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir beliau katakan, wa fi syar'i man'ul wajibi, yaitu pengertian bakhil, al-bukhlu itu di dalam syariat maknanya apa? Man'ul wajib, menghalang yang wajib untuk diberikan ini. Tapi kalau sudah kewajiban yang tidak ditunaikan, yang tidak dilaksanakan, padahal dia bisa untuk melaksanakannya, maka orang tersebut sah mendapat pangkat syahih bakhil itu. Nah, apa hubungannya bakhil dengan ayat sebelumnya? Tentu erat hubungannya. Orang yang tidak mau berbuat ihsan kepada orang tua, yang tidak mau berbuat ihsan kepada kerabat, kepada sahabat, kolega, kepada tetangga, tentu disebabkan oleh banyak faktor. Faktor yang pertama adalah karena dia menganggap dirinya tidak perlu dengan orang lain. Itu mukhtalan. Dia membayangkan dirinya, mengkhayalkan bahwa segala yang dia dapat ini semua murni dari titik peluh dia, kerja dia. Dia menjadi terhormat, dia menjadi mulia, dia menjadi berpangkat, itu karena dia sendiri. Untuk apa dia berbagi kepada orang? Ada orang yang enggan membayar zakat, bangkok tiba-tiba saja mendapat. Nan pane ambo, nan batanggang ambo, nan menjago ambo, segala ambo. Ambo tak kenal dia doh. Tu tiba-tiba nya datang dapat saja 2,5% sianya. Nah, itu mukhtal itu. Dalam diri dia menganggap bahwa apa yang dia
peroleh apa yang dia miliki itu benar-benar hanya hasil dari dirinya sendiri. Nah, kemudian mukhtalan fakhura, kenapa beriring? Karena biasanya sikap seperti itu di dalam diri melahirkan secara lahiriah pelecehan, memandang rendah kepada orang. Itu makanya dia sering dua kata itu berdampingan, mukhtalan fakhura. Dia tinggikan dirinya, dia busungkan dadanya, dia rendahkan orang, dia pandang leceh orang lain, fakhur. Nah, kalau itu berlanjut tidak cepat diobati, apa dampak dari karakter seperti itu? Dia tidak mau berbagi. Tangan dia akan terhalang untuk mengulur kepada orang lain. Ini orang yang bakhil ini pantang betul mengulurkan tangan, membantu orang lain. Karena itu ada anekdot dahulu, cerita banyak di buku-buku cerita untuk hiburan tetapi mengandung makna. Jadi ada seorang bakhil terjatuh ke dalam lubang. Orang bakhil ini kan tidak mau mengulurkan tangan, pantang betul. Nah, orang mau menolong dia keluar dari lubang itu, tapi orang tidak tahu bahwa dia itu bakhil yang betul-betul sangat bakhil. Nah, ketika dia mau ditarik dari lubang, kata orang membantu, ulurkan tanganmu. Tidak mau dia. Nah, seorang bakhil tu bahagia pantang menerima kancang. Kan begitu perangainya. Setiap orang mau menolong dia, dia keluar dari lubang tu, ulurkan tanganmu. Tidak mau dia. Enggak keluar-keluar. Datanglah orang yang tahu betul perangai dia. Inyo kiki balapi ko. Kalau disuruh mau uluan tangan tak kena muah dah. Makanya nyekecekkan. Kau ambillah tangan nambok, barunya pacik itu. Kenapa? Dia tidak mau mengulurkan tapi mengambil dari orang. Oh, rajin itu. Makanya orang yang tahu dia bakhil dia katakan, bukan ulurkan tanganmu, tapi apa? Ambil tangan saya. Ya sudah, dipegangnya. Nah, sampai ke tingkat itu. Orang akan pantang untuk berbagi. Disebabkan oleh apa? Jadi tiga penyakit ini boleh dikatakan ada runtutan. Ada mukhtalan, fakhura, dan bukhlan. Kenapa orang bakhil? Disebabkan dia merasa tidak butuh dengan orang lain. Dia merasa bisa sendiri. Jadi kemandirian yang berlebihan itu berbahaya. Merasa pede berlebihan itu. Awak merasa cukup, orang tak perlu. Awak tak perlu je orang. Nah, itu dari dalam tu sikap mental itu. Kalau terus dipupuk sikap itu melahirkan apa? Fakhur, pandang enteng orang lain. Sialnya. Jangan dikatakan itu tidak banyak. Saya pernah mendengar seseorang setelah menduduki jabatan, kemudian datang orang lain memberi proposal, mengajukan proposal minta bantuan. Dia seorang pejabat nih. Nah, apa kata dia? Lah duduk awak pandai minta. Nah, dahulu tahu ndak jawab. Awak disiko kan ndak dek karena inyo. Pentang pantiang awak. Dia merasa dirinya. Nah, campak sel proposal lekang. Ada yang begitu dulu. Nah, saya sindir dalam ceramah. Kadang orang yang terkesan tidak menolong kita itu belum tentu tidak menolong kita. Karena pertolongan orang itu datangnya berbagai macam. Yang kadang terlihat oleh kita orang itu tidak melakukan kebaikan, tapi di balik itu malah kebaikannya lebih besar dibanding kita.
Karena tidak ada orang ingin berbuat baik itu menunjukkan kepada orang yang menerima kebaikan.